Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'amil bi ta'atika badani wa khallis min al-fitani sirri washghal bil i'tibar fikri wa qini syarra wasawasi syaitan wa ajirni minhu ya rahman hatta yakuna lahu alayya sultanan amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan segenap jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Hidayah dan sekitarnya. Syukur nikmat alhamdulillah, pada hari Sabtu ini, pada hari Ahad ini kita bisa berjumpa lagi dalam ta'lim kita yang biasa kita laksanakan. Yang sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita, guru-guru kita, keluarga kita, ayahanda kita, orang tua kita, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azimin wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah baina yadika wa ila yadika maghfiratika ridha wa la ilaha illa nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin wa ila hadratihi musannifan ala kitab wa taqala ila hadratihi ila hadratihi ya Allah yaghfiru lahu wa yarhamu wa yu'li darajatihi wa yamhuna min sharri wal warim wa yu'li sayyidul layla wal fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami.
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من تذاكر جيران بلسلام وجزدد معا جرى من مغلة بدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dengan bulan suci Ramadan. Itu dari sama dekat kamera. Ya, langsung dibawa aja, taruh. Ya. Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang kutiba, telah ditulis, telah diwajibkan, telah ditetapkan, alaikum atas kalian semua, asyamu berpuasa, kama sebagaimana halnya kutiba telah ditulis, telah diwajibkan, alal ladzina min qablikum atas orang-orang sebelum, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kewajibannya itu. Jadi kewajiban berpuasa itu di bulan Ramadan itu bukan hanya apa? Bukan hanya syariat umat Islam, bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad. Namun syariat Nabi sebelumnya pun sama. Berapa lama? Sama 30 hari. 30 hari. Kalau dibaca dari sejarah itu pun sama, umatnya Nabi Isa pun sama, mendapatkan risalah di bulan Ramadan itu sebanyak 30 hari. Hanya saja penentuannya itu, kalau lihat kita dari sejarah, dulu itu penentuan di zaman Nabi Isa itu, karena yang namanya penentuan Ramadan kan itu penentuannya itu adalah kalendernya Qamariyah, bulan, bukan Syamsiyah, bukan Masehi. Nah, disebabkan oleh penentuannya itu adalah Qamariyah, akhirnya nih bulan Ramadan ini
bisa terjadi di musim panas, pun bisa terjadi di musim dingin. Gitu kan ya. Seperti layaknya sekarang kita nih, insya Allah besok kita akan jumpa Ramadan di bulan April awal. Sebelumnya kan November, gitu kan ya. Beberapa tahun ke belakang itu kan November, terus bertambah cepat. Nanti tahu-tahu bisa aja awal Januari, gitu. Awal bulan Januari musim hujan terus gitu. Kalau kita masih enak tropis. Bagaimana orang-orang yang memang hidupnya di gurun, daerah semenanjung Arab yang memang mayoritas mereka di gurun, di mana mereka itu hanya ketika musim panasnya menyengat, ketika musim dinginnya sangat dingin, gitu. Hal inilah yang akhirnya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu kesulitan di dalam menjalankan puasa. Kenapa? Ketika mereka berpuasa pas waktu panas sangat panas, pas waktu dingin sangat dingin, sehingga aktivitas mereka dalam mencari mata pencahariannya itu cukup terganggu. Nah, Indonesia itu harus bersyukur. Kita punya iklim tropis begini. Bersyukur aja kagak puasa. Punya iklim tropis aja, puasanya kagak, awal doang sama akhir. Gitu. Yang penting baju baru. Kali gitu. Nah, pada akhirnya apa? Ini menurut dibaca kitab tuh akhirnya mereka ini berkumpul, baik ulama mereka, baik umarok mereka berkumpul. Nah, perkumpulannya ini membentuk kesepakatan bahwasanya bulan Ramadan ini kita sesuaikan dengan musimnya. Maksudnya itu kita sesuaikan dengan musim gugur, gitu, sehingga kan udaranya enak. Jadi mutusin sendiri. Tapi konsekuensinya mereka menambah hari dari 30 hari, gitu ya. Dari 30 hari menjadi menambah hari seminggu jadi 37 hari. Gitu. Itu kurang lebih gitu. Ini sejarahnya. 37 hari. Akhirnya mereka ngadain begitu sendiri, tapi konsekuensinya ini deh, kita tambahin deh, mudah-mudahan Allah ridho, begitu. Umat Islam nggak berani begitu, nggak berani karena ini namanya itu udah mutlak. Terus sejarahnya lagi, ada rajanya pada saat itu yang memang sakit keras, bertahun-tahun, berlama-lama, berobat ke A, ke B, ke C, nggak sembuh rajanya. Gitu. Karena nggak sembuh, akhirnya dia apa? Diputuskan untuk apa? Diputuskan untuk agar mereka saja bernadar. Kalau dia sembuh, maka puasa umatnya tersebut yang tadinya 37 hari ini akan digenapkan menjadi 40 hari. 40 hari. Ternyata setelah nadar betul Allah sembuhkan. Allah kasih sembuh, Allah kasih sehat. Dan dia menepati nadarnya, akhirnya diwajibkan bagi umat sebelum Nabi Muhammad itu berpuasa 40 hari. Itu ceritanya gitu. Nah, umat Nabi Muhammad alhamdulillah sampai sekarang pengen musim dingin, pengen musim panas. Jalanin terus, jangan banyak ngeluh. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jangan sami'na
Wa asoyna, asoy gitu. Gitu. Jangan kami nggak taat, kami maksiat, jangan. Udah semampu kita. Gitu. Karena kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang ngelihat bulan falyasum, maka falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Ada nanti penentuan puasa itu sistem ru'yah, ada sistem hisab. Ada sistem ru'yah, ada sistem hisab. Nah, nanti kita tunggu dari pemerintahan kita. Wa man kana maridan aw ala safarin. Nah, di dalam bulan puasa tersebut sakit tuh. Wa ala safarin, atau dalam perjalanan musafir. Nah, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh enggak berpuasa, tapi dia wajib untuk bayarnya di waktu lain. Boleh. Orang sakit gitu. Malah kalau memang dia betul-betul sakit keras, dia maksain puasa, malah nggak boleh, dosa dia. Zalim terhadap dia. Itu dia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen yang memang bikum, bagi kalian tersebut, yusra, yang mudah, wa la yuridu bikumul usra, dan Allah nggak mau yang namanya kesulitan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah. Nah, bagaimana caranya kita? Kaifa nastaqbilu syahra Ramadan. Ini beberapa hari lagi. Kaifa nastaqbilu syahra Ramadan. Bagaimana caranya kita untuk menyambut bulan suci Ramadan? Bagaimana caranya kita untuk menyambut bulan suci Ramadan? Untuk menyambut bulan suci Ramadan, yang pertama adalah ad-du'a, doa. Pokoknya yang namanya orang mukmin senjatanya doa. Bukan senjatanya apa? Lisan, bukan. Orang mukmin itu senjatanya doa aja, doa. Gitu. Ad-du'a silahul mukmin, kama qala Nabi. Karena kenapa doa? Kana salafus shalihu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighum Ramadan. Dulu ulama salafus saleh itu yad'una Allah, terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata ashhurin, selama 6 bulan lamanya. Buat apa? An yuballighum Ramadan, supaya Allah menyampaikan mereka ke bulan suci Ramadan. 6 bulan. Pernah saya terangkan ini kan gitu ya. Teman saya ulas lagi supaya kita ingat. Sampai kita ke Sya'ban lebih ini salah satunya adalah berkat rahmat Allah dan usaha doa kita. Tapi rahmat Allah tetap gitu. Doa. Oleh karenanya diantaranya sebagian kita kalau sudah masuk bulan Rajab ada doa, ada tuh, Allahumma barik lana, gitu ya, barik lana fi Rajab fi Jabah wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Gitu. Ya Allah, berkahi di bulan Rajab. Ya Allah, berkahi di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Gitu, bulan suci Ramadan. Sampai ini Allah kami ke bulan suci Ramadan. Kenapa? Ulama salafus saleh biasa berdoa begitu. Jadi ulama salafus saleh berdoa bahkan bukan 2 bulan sebelum Ramadan, bukan bulan Rajab, bulan Sya'ban, tapi 6 bulan. 6 bulan. Coba kalau kita emang kepikir, kagak.
Kita mikirin aja perut kita, kesenangan kita, gitu. Padahal dibalik itu semua yang ditunggu-tunggu adalah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan faidul rahman, faidul barakah, faidul maghfirah. Faidul rahmat, bagaimana faidul rahman? Gitu kan ya, banjirnya rahmat Allah. Faidul barakah, banjirnya berkahnya Allah. Faidul maghfirah, banjirnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang. Makanya kita yang kumpul di sini belum tentu juga nanti ketemu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu doa. Di penghujung udah injury time, udah ujung pengen ketemu Ramadan, enggak sedikit orang tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi. Kagak muda, kagak tua, kagak bocah, sama kita nggak tahu. Kagak yang lagi sakit, kagak yang lagi sehat, gagah gitu. Tahu kita nggak paham. Oleh karenanya doa kepada Allah. Ini kenapa diajarin oleh ulama salafus soleh. Kita kan udah doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus soleh. Yang pengen kita ikutin siapa lagi? Nah, ulama salafus soleh biasa berdoa sebelumnya 6 bulan sebelum Ramadan. Doa, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya Allah sampaikan kami dalam keadaan sehat, afiat, iman, takwa. Satu. Tsumma yad'unahu sittata ashhurin ay yataqabbala minhum. Kemudian kebiasaan daripada ulama salafus saleh, selepas Ramadan mereka berdoa juga supaya amalan ibadah yang mereka lakukan, mereka laksanakan di bulan suci Ramadan. Apa itu puasanya, apa itu qiraat atau tilawah Qur'annya, apa itu zakat fitrah zakat malnya, apa amal-amal kebaikan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa berapa lama? 6. Kalau kita borok kan habis sholat id, ya Allah terima. Masih ingat tuh sholat id masih ingat, apalagi pas lagi salaman musafahah, minta maaf, masih ingat. Tapi minal seenggak-enggaknya tuh sehari setelah itu udah tuh lupa. Janganan yang ngedenger yang ngomong juga sama. Nah, kata gitu. Benar. Kalau kita pengen diakui oleh ulama salafus saleh, doa kepada Allah, ya Allah terima amal-amal ibadah kami ya Allah, tolong di bulan Ramadan yang lalu ya Allah terima gitu. Udah 30 hari ya kan, puasa selesai, taraweh sempurna, baca Quran 1000 kali hatam begitu, boro-boro hatam ya kan gitu kan. Sekian kali zakat fitrah udah, zakat mal udah, ngebantu udah, pasti Allah terima? Belum tentu. Kalau anak-anak belajar nih, anak-anak belajar ya, belajar puasa, belajar menahan, itu seperti itu. Jadi hal pertama yang harus dipersiapkan adalah doa supaya Allah menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan berkecukupan, kagak ngeributin tentang minyak goreng, kagak. Aduh, udah susah sekarang dikit-dikit minyak goreng, udah susah. Yang penting ada makan. Ini sekarang kita kagak ngeributin minyak goreng, ada nih gorengan. Oh begitu. Lah iya udah jariin mau kemana masih kita sehat kan gitu. Allah kasih, Allah yang jamin kok gitu. Nah, hal kedua yang harus dipersiapkan untuk menyambut istiqbal syahr Ramadan, apa itu?
al ilmu qoblal amali. Al ilmu qoblal amali. Ilmu sebelum amal. Ilmu sebelum amal. Pengen ibadah apa aja, pengen ngelakuin pekerjaan apa aja, kalau nggak didasari oleh ilmu maka hancur, kagak beres tuh kerjaan, iya kan? Orang bikin rumah, bikin bangunan, nggak ada ilmunya, tuh kira-kira bangunan jadi apa kagak? Jadi apaan? Lah iya, itu dia yang dipengen begini, yang jadinya kayak begono. Gitu. Al ilmu qoblal amal. Begitu pula bulan suci Ramadan, tidak sedikit aturan-aturan syariat yang harus kita ketahui. Supaya apa? Supaya amalan ibadah kita, apa puasanya kita, apa zakatnya kita, apa qiyamul lailnya kita, dan amalan-amal yang lainnya itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat. Gitu. Sesuai dengan syariat. Hasan Al-Basri ngasih tahu kepada kita, man amila bi ghairi ilmin, siapa aja yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa adanya ilmu, karena maka ada tuh orang ma yufsiluhu, apa-apa yang bakal merusak amalnya tersebut, aktsara mimma yuslihuhu, itu lebih banyak, lebih dominan daripada yang menjadikan dia maslahat. Kerjaan apa aja, kerjaan apa aja, itu begitu. Nah, itu hal kedua. Makanya belajar apa yang namanya zakat. Nah, kita kan udah di sini sosialisasi zakat, insyaallah ya para Sid ya. Kita sosialisasi zakat lagi, khususnya di Tendis, bagaimana itu yang namanya mustahi, bagaimana yang namanya muzaki. Bismillah, kita sama-sama. Mudah-mudahan. Hal yang terakhir, yang ketiga, tidak masih banyak. Yang terakhir, yang ketiga, yang memang perlu kita persiapkan. Yang pertama tadi apa? Doa. Yang kedua apa tadi? Ilmu, belajar. Ya kan? Serebetan, pakai gamis, sorban kemana-mana, ilmunya kagak, repot juga. Iya. Orang sholatnya bukan ngadep kiblat, kan ada nih. PD-nya aja luar biasa, sholatnya kagak ngadep kiblat, dibilangin ngambek, mangkreng, nah kayak begitu. Ilmunya kan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang perlu kita persiapkan adalah al-himmatul 'aliyatu. Al-himmatul 'aliyatu, kesungguhan atau cita-cita, al-'aliyatu yang luhur. Himmah, sungguhan. Supaya apa? Wah, dikit lagi Ramadan nih. Kan gitu ya. Ramadan itu bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan berkah. Hajat saya banyak. Begitu kan? Dosa saya juga banyak. Dalam satu sisi dosa saya banyak, tapi kepengen saya banyak. Kan begitu kita? Gitu nggak? Iya. Bingung nih, cari momen supaya dosanya juga dikurangin, hajatnya dikabul. Ternyata ada momen. Apa itu? Bulan Ramadan. Manfaatin kayak gitu. Gitu. Puasanya. Karena kenapa nggak sedikit di antara kita yang memang imannya ya antara baina wa baina, di antara kan gitu. Apalagi nggak biasa puasa, nggak biasa sholat. Ya Ramadan lagi. Yang biasanya apa nih? Di luar. Iya kan, yang biasanya ngerokok enak di luar. Seenggak-enggaknya dia ngerokok kudu ngumpet. 10 hari pertama. 10 hari pertama atau seminggu pertama warteg belum buka. Gitu ya. Coba di jalan-jalan gitu itu Pak Rokib. Lah iya, ditutupi nih Mas, mendingan dah alhamdulillah. Ternyata yang di dalam bukan cuma orang non muslim doang, kan muslim juga iya. Yang di dalam warteg gitu. Gitu. Alasannya ada aja, sakit perut lah. Cuman dia olahraga ada rajin. Itu bisa. Banyak alasan. Gitu.
Al-himmatul aliyah, kalau kita nggak ada kesungguhan yang tinggi, yang benar-benar ngadepin bulan puasa 30 hari, malamnya sholat taraweh, kudu bayar zakat, kagak gampang. Emang gampang? Enggak. Awalnya doangan aja, udah akhir-akhirnya sendat. Kapan ini Idul Fitri selesai? Udah 10 hari terakhir ditunggu-tunggu. Padahal itu tuh injury time itu yang memang luar biasa. Makanya kalau kita nih ke Mekah nih, orang nyari-nyari nih ke Mekah, harga umroh ke Mekah, harga Ramadan, umroh Ramadan, kita lihat tadi, Ramadan 10 hari pertama rada murah, Ramadan 10 hari kedua tinggian dikit, begitu di Mekah ada tuh. Kemudian Ramadan 10 terakhir harganya habis-habisan, tinggi banget. Coba lihat sekarang, Bapak Ibu sekalian bisa browsing. Sekarang ini kan udah boleh kan berangkat umroh, gitu kan ya? Boleh berangkat umroh. Sekarang nggak ada karantina dan yang lainnya. Nanti udah ada penawaran nih bulan suci, ya kan gitu, umroh khusus Ramadan. Nanti lihat tuh 10 hari pertama sekian, 10 hari sekian dolar. Biasa pakai dolar, nggak pakai rupiah kagak laku. Yang gitu, pakai dolar biasa sekian dolar. Kemudian 10 hari kedua sekian dolar. Nah 10 hari terakhir itu habis-habisan. Itu beneran lah yang pernah sampaikan. Karena 10 hari terakhir itu, apalagi tanggal malam 27 Lailatul Qadarnya itu kurang lebih 5 juta orang tuh kumpul di satu tempat. Bingung. Ya itu dia. Itu saking kepengennya, saking semangatnya. Semangatnya. Belum lagi orang berlomba-lomba yang namanya sedekah di sana. Kalau kita kan minta-minta di sini, kalau di sana bingung orang main sedekah. Kenapa? Dilarang oleh askar. Pengen sedekah di sana sedekah, di sana sedekah. Begitu. Beneran. Apa aja disedekahin di sana? Karena kenapa? Mudha'afan, berlipat ganda di sana. Gitu. Berlipat ganda. Nah, oleh karenanya bulan puasa ini kalau kita nggak persiapin dengan kesungguhan, niat yang baik, niat yang kuat, niat yang tulus, bisa lepas gitu. Nah, sekarang persiapkan pertama doanya, persiapkan kedua apa tadi, ilmunya, persiapkan niat yang kuat, cita-cita yang kuat, yang mudah-mudahan Ramadan kita ke depan ini bisa lebih baik, lebih value, lebih baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu dibandingkan dengan Ramadan kita sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pertemuan berikutnya lagi kita akan lanjutkan lagi membahas tentang Ramadan, tentang bulan suci Ramadan. Jadi kita insyaallah nggak ada ributnya. Pengajian ba'da subuh Ramadan kita nggak ada liburnya. Jadi nggak ada tawakufan. Tawakufannya nanti pas waktu mau Ramadan. Mau Id. Mau Id. Insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhakhirina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'bi ni'amahu ka bi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an kama atayta ala nafsik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana bima tafarraqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syakin wa la maqrun wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa salli